wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya tentunya hanya di satu-satunya channel yang bisa mengubah tragedi menjadi komedi. Apalagi kalau bukan Ma Angus. Angus. Waduh, belum di briefing ternyata ini. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng, nanti kalau Ma Angus bilang jumpa lagi dengan Ma Angus, harusnya Angus. Seperti itu ya. Baik, ini passwordnya ya. Siap. Jumpa lagi dengan saya tentunya hanya di satu-satunya channel yang bisa mengubah tragedi menjadi komedi, apalagi kalau bukan Ma Angus. Kapan lagi mengerjai bapak-bapak ganteng di depan ini ya. Baik, Ma Angus haters dimanapun Anda berada, hari ini Ma Angus akan membahas sebuah peristiwa viral di Gorontalo. Bukan drama sinetron ya, ini drama yang benar-benar viral di Gorontalo. Ada oknum polisinya, ada oknum Satpol PP-nya, ada gedung yang rusak, ada bapak-bapak dari kuasa hukum tentunya, dan mungkin sebentar ada kopi nanti di meja sini ya, bapak-bapak tentunya. Siap. Ada ya, ada kopinya ya? Ada. Dan tentunya Ma Angus bersama Ma Angus haters di luar sana bukan ingin menjudge, karena kita bukan hakim, kita hanya sebagai penonton yang mungkin ingin paham, ingin mencari tahu. Maka untuk itu Ma Angus hadirkan di sini ada bapak-bapak yang kita akan kenalan dulu dari ujung barat daya sampai timur laut ya. Mulai dari sana dulu ya. Baik, silakan dari ujung sana dulu, kita kenalan dulu dengan bapak siapa ini. Baik, terima kasih. Nama saya Ronald. Mungkin bisa langsung ke Ma Angus haters ya. Iya. Nama saya Ronald Husain, salah satu kuasa hukum dari anggota kepolisian yang berperkara dengan oknum Satpol PP. Oh, dari bapak kepolisian ini ya, anggota. Dan selanjutnya? Baik, kalau saya Indra Lalio, juga kuasa hukum dari korban pihak kepolisian. Ya, kepolisian juga, Masya Allah. Dan bapak ini wajah-wajah Arab ya, keturunan Arab tentunya ya. Dengan kok ini, Cina. Iya, silakan. Saya Ricky Moninca, saya kuasa hukum di Octavian Lalio, korban dugaan pengeroyokan oleh Satpol PP Kota Gorontalo. Wow, tim kuasa hukumnya. Memang ini ya, kita bisa lihat dari cara bicaranya ya. Tentu ini adalah seorang PH. Dan selanjutnya? Baik, saya Yusri Ibrahim, termasuk juga dari kuasa hukum dari Bapak Dwi Octavian Lalio. Wah iya, luar biasa. Berarti yang hadir di sini seperti program bukan podcast, Ma Angus menghadirkan orang-orang yang luar biasa, ada keunikan tersendiri ya. Dan ini langsung Bapak PH dan juga dari pihak kepolisian. Ma Angus haters, kita akan langsung bedah, kita langsung bahas semuanya di sini hanya di bukan podcast. Dan kita akan langsung masuk ke Bapak PH dulu ya. Siap. Pak PH. Ini ada pertanyaan singkat nih buat Pak PH. Kira-kira Pak PH mungkin bisa menyampaikan kronologi dari sudut pandang klien Pak PH ini. Kronologi kejadian, karena banyak orang yang ini ada perkara apa sebenarnya antara oknum kepolisian dan juga oknum PP yang masih kabur-kabur. Ma Angus haters di luar sana ingin tahu Pak PH. Silakan Pak PH. Oke, siapa yang mau ngomong nih? Baik. Ya, silakan. Terima kasih, Ma Angus. Ihwal kronologi dugaan perkara pengeroyokan ini bermula dari klien kami, Dwi Octavian Lalio, seorang anggota Polri aktif, dinas di Direktorat Kriminal Khusus Polda Gorontalo. Pada 6 Juli 2025, pada minggu dini hari sepekan silam, dia datang, dia udah di rumah, kemudian dia keluar untuk membeli rokok. Sebaliknya dia membeli rokok, sebelum dia tiba di rumah, dia melihat ada kerumunan lah. Kemudian dia berhenti, singgah, ternyata kerumunan dimaksud merupakan razia yang digelar atau dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Gorontalo di salah satu tempat hiburan malam. Salah satu tempat karaoke persisnya. Nah, yang bersangkutan singgah di situ, berikutnya dimintakan KTP oleh salah satu oknum Satpol PP. KTP tersebut dengan kooperatif, dia kemudian menunjukkan membuka jok bagasi motornya, karena KTP itu di dalam bagasi motor. Dia keluarkan KTP itu, tetapi dia taruh atau diletakkan di atas jok motor. Berdasarkan live TikTok dari akun Satpol PP Kota Gorontalo, kami mendapatkan faktanya di situ. Dengan live TikTok tersebut, di TikTok itu ada suara samar pada saat dia dimintakan KTP. Kurang lebih redaksinya dalam dialek Gorontalo, mengaku pasapang anak di sini. Nah, kemudian Dwi menyahut bahwa kenapa so begini?
saya tidak mengaku siapa-siapa di sini. Iya, iya. Kemudian ada suara yang lain lagi menyahut bahwa atau sengel dengan kita, Johanna. Sengel di kita itu diartikan secara dengan bahasa Indonesia, mau duel nggak? Sapu. Ya, baku sapu atau baku sapu. Iya, Mau baku sapu dengan kita gitu. Tapi ngana mau sengel dengan kita. Kalimat ngana mau sengel dengan kita itu disampaikan 2 kali, persis 2 kali. Oleh salah satu oknum Satpol PP ke Dwi Octavian Lalio. Dwi kemudian kaget, siapa semua panggil sengel begini? Dwi menyahut demikian. Selanjutnya ada yang masuk coba untuk menetralisir suasana. Mahasiswa ngana uti ditanyakan ke Dwi, mahasiswa ngana uti, mahasiswa mana? Kalau ngana mahasiswa, kaselia ngana etika baik-baik sebagai mahasiswa. Nah, Dwi kemudian menjawab, Pak, saya ini baik-baik. Cuma ada yang panggil sengel begini dan sebagainya. Nah, tiba-tiba di situ chaos. Sebagaimana yang ditangkap oleh suara live TikTok dimaksud, Dwi sempat menyampaikan 2 kali bahwa jangan bermain tangan begini, jangan bermain tangan. Berarti itu menggambarkan bahwa sudah ada sentuhan duluan, atau sudah ada tangan duluan yang main ke tubuh Dwi pada saat itu, Dwi Octavian Lalio pada saat itu. Kemudian di mute, TikTok tersebut tidak ada suara lagi, di mute, dan sebagaimana keterangan klien kami, dia tidak hanya mendapatkan pukulan dengan tangan terkepal, tidak hanya kaki atau tendangan, melainkan juga dia mendapatkan perlakuan atau tindakan menggunakan tas sergam atau alat kejut listrik dari Satpol PP di tubuh beliau. Di leher bagian kiri itu ditempel, menurut keterangannya Dwi Octavian, ditempel kurang lebih sekian detik, kemudian di pinggul, kemudian pada saat Dwi jatuh, kita bisa menyaksikan, dan itu CCTV-nya sudah viral, sudah tersebar. Pada saat kondisi Dwi udah di bawah atau jatuh di tanah, pukulan itu makin membabi buta kepada yang bersangkutan. Tentu hal itu sangat disayangkan. Iya. Demikian kira-kira kalau untuk sebentar. Tadi mau dengar ada live TikTok. Itu pakai akun siapa tuh live TikTok? Satpol PP. Kalau kami mereka merekam langsung. Ya, pada saat razia mereka menggunakan menyiarkan hal itu melalui platform TikTok. Kami menduganya demikian karena potongan live TikTok itu di atasnya sangat jelas dan terang akun Satpol PP Kota Gorontalo. Banyak komentar-komentar netizen juga di situ sebelumnya. Tapi kemudian itu di mute atau hilang suara ketika sudah chaos. Terakhir suara yang ditangkap adalah sependek ingatan kami adalah suara Dwi Octavian Lalio atau korban yang menyatakan 2 kali, jangan bermain tangan begini, jangan bermain tangan begini. Iya. Demikian, Manus. Iya. Tadi disampaikan nih sempat chaos ya. Dan klien dari siapa, panggil apa ini? Kok karena muka-muka wajah-wajah Arab nih, panggil kok aja ya. Rik. Oh iya, Pak Rik. Ada saksi enggak pada waktu kejadian itu? Ada. Alhamdulillah untuk saksi fakta itu kami memiliki 2 saksi fakta. Saksi korbannya Dwi tentu sendiri, kemudian saksi faktanya juga yang menyaksikan langsung, jaraknya kurang lebih sekian meter lah, 2 meter kurang lebih jarak antara saksi fakta tersebut yang menyaksikan Dwi disetrum dan Dwi dikeroyok dengan menggunakan tangan juga kaki atau tendangan. Iya, kira-kira pada waktu chaos itu klien dari Pak PH sendiri ini apakah melakukan tindakan-tindakan balik atau diam saja di tempat perlawanan maksudnya? Perlawanan. Nah, sebagaimana keterangannya Dwi Octavian pada kami, yang bersangkutan ya sebagai refleks alami manusia ketika dia ingin membela diri dan atau mengevakuasi dirinya, misalnya ketika dia jatuh ingin berdiri dan sebagainya, itu refleks alami. Boro-boro dia untuk melawan, untuk melaksanakan refleks alaminya dia itu, dia agak kesulitan karena dia juga mendapatkan titingan, ada yang meeting dia dari belakang. Jadi itu tindakan proporsional apa dipicu karena emosi? Enggak, itu refleks alami. Ketika seseorang dianiaya, dia ingin bangkit untuk mengevakuasi dirinya sendiri. Tetapi dia tidak bisa melakukan apapun, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Karena ada yang meeting dia dari belakang, ada meeting kemudian ada yang menahan tangannya. Jadi ya dia hanya sekadar berarti dia mengurni pengeroyokan. Betul, ya tentunya tidak berdaya dan berdasarkan hasil visum et repertum juga kalau sekilas mata kita melihat di bagian tengkuk lehernya Dwi juga itu ada luka. Visum sudah keluar? Hasil koordinasi dengan penyidik sudah keluar. Tapi kasat matanya
tanpa harus mencermati fairnya, kasat matanya untuk Dwi itu selain ada luka bekas sengatan tes organ di leher sebelah kiri, di tengkuk juga itu ada lebam. Bahkan beberapa kawannya juga sempat melihat Dwi Octavian itu agak benjol di bagian di area wajah. Ada benjol-benjolnya begitu. Dan ya. dampak dari pengeroyokan itu, Agus, ini yang cukup memprihatinkan. Dwi Octavian itu merasakan sakit di area sekitar dada, perut, dan tusuknya. Kemudian agak sakit di area telinga kiri pula. Dan itu yang tentu sangat memprihatinkan bagi kami. Nah, sejauh ini kira-kira kok Erik, kok Erik saya sebenarnya panggil kok nggak apa-apa ya, karena wajahnya wajah Arab gitu. Sejauh ini memang apakah klien dari kok Erik sendiri, teman-teman di sini sudah mendapatkan pendampingan hukum yang luar biasa atau yang sudah sangat adil misalnya itu? Tentu kami sebagai tim penasihat hukum dari Dwi Octavian Lalio memberikan legal service atau layanan hukum yang maksimal mungkin, dan kami berusaha untuk memberikan layanan hukum yang paripurna untuk kasus ini. Pasal yang dipakai? Berdasarkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diberikan kepada kami oleh penyidik, pasal ini disangkakan belum tersangka sebenarnya, tapi pasal yang diterapkan adalah pasal 170 KUHP, dugaan pengeroyokan, Mangus. Iya, luar biasa. Nah, sejauh ini kira-kira investigasi Pak PH dan teman-teman di sini mungkin ada nggak melihat ada proses ketidakadilan nggak dalam proses ini, proses investigasi ini, ada nggak yang berjalan? Mungkin rekan kami yang bisa merespons, Pak. Sejauh ini kami melihat tim penyidik dari Polres Gorontalo Kota sangat profesional dalam menangani proses ini, dan alhamdulillah laporan dari klien kami disampaikan pada tanggal 6 ya. Tanggal 6 Juli 2025, dan di tanggal 10 kita sudah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan. Artinya penyidik telah mengupdate secara terus-menerus terkait dengan perkembangan kasus ini. Seperti itu. Ya, tentunya istilah-istilah Mangus hater nggak mungkin dong kalau tidak ada kalau ada asap tidak ada api gitu. Ya seperti itu. Nah, ini kita balik lagi ke masalah pengerusakan nih. Betul. Pengerusakan gedung itu. Nah, bagaimana kira-kira mungkin tanggapan dari sini, kan dari sebelah pihak nih, kowar-kowar nih. Nah, mungkin kita keroyok kalau misalnya tidak ada pengerusakan, apakah benang merahnya ke pengeroyokan itu seperti apa itu? Sebenarnya begini, Mangus, tentang rumor atau informasi ihwal pengerusakan itu. Kami nggak tahu sebenarnya ini mau ngomong pengerusakan sebagaimana ketentuan yuridis delik pengerusakan atau penyerangan dan semacamnya, karena terlampau banyak diksi yang digugakan oleh layak untuk menggambarkan peristiwa yang rumor yang kami maksud tadi itu. Tapi kami bukan ada di area itu untuk berbicara atau speak up, karena kami ingin fokus dan concern di dugaan pengeroyokannya, karena dugaan pengeroyokan ini yang menurut kami ini adalah sebuah hal yang wow begitu, artinya luar biasa. Seorang aparat Polri aktif mendapatkan perlakuan yang cukup represif adalah salah satu manifestasi atau perwujudan dari sikap arogan dari petugas dalam melaksanakan razia, yang tentu hal ini sangat disayangkan terjadi di Kota Gorontalo. Menurut kami demikian, dan kami concernnya di situ. Untuk rumor, informasi ihwal pengerusakan, penyerangan atau apapun diksi yang digunakan, kami juga agak ambigu perihal ini. Tapi kalau Ko Erik misalkan ini kalau terjadi, mungkin klien dari Ko Erik merupakan salah seorang yang terlibat dalam pengerusakan itu, gimana nih Ko Erik? Untuk keterlibatan pun kami juga agak menganggap hal itu abstrak, untuk keterlibatan dan sebagainya. Makanya kami pun tak paham apa sebenarnya yang terjadi, pengerusakan, penyerangan atau mana. Jadi kami juga tidak dalam area itu. Juga lagi berproses ya. Betul, dan kami meyakini bahwa hukum akan ditegakkan sebagaimana mestinya. Kita kembali ke korban dulu ya, karena memang ini kuasa korban. Korban kan masuk rumah sakit ya kok ya. Betul. Sudah ada kunjungan mungkin dari pihak pengeroyokan itu yang datang langsung ke rumah sakit, berkunjung, menunjukkan empati mungkin. Oke, kebetulan yang aktif untuk mendampingi korban dalam masa-masa perawatan itu adalah beliau. Mungkin beliau yang bisa lebih terang untuk menjelaskan. Gimana nih? Silakan sampaikan. Saya sebagai kuasa. Iya, silakan.
Apakah sudah dapat kunjungan gitu, atau mungkin ada rasa empati dari pihak sebelah datang ke rumah sakit mungkin? Dari awal dinyatakan untuk opnam ya, di rumah sakit Multajam, sama sekali tidak ada itikat baik sebenarnya dari pihak ini, dari pihak pelaku, para pelaku yang juga sampai dengan pemindahan korban ini ke rumah sakit Bayangkara. Rumah sakit Bayangkara, sampai dengan keluarnya korban tidak ada satupun yang punya itikat baik untuk jangankan mengucapkan mengakui kesalahan saja enggak itu. Sekarang korbannya sudah keluar rumah sakit ya? Sudah keluar. Dan sampai dengan keluar rumah sakit pun mereka tidak pernah datang. Tidak pernah datang. Berkomunikasi via handphone atau via HT mungkin. HT. Enak itu HT. Enak HT. Iya kan tadi jangan saya sampai lagi nih. Kalau HT enak itu. Siap. Iya, Mang Setars mendengarkan ada setrum katanya ya. Yes. Dan ini sudah jadi berita di luar sana, dan Mang Setars di luar sudah tahu bahwa salah seorang tim kuasa hukum menyatakan ini bukan alat setrum katanya, ini HT gitu ya. Gimana tim kuasa hukum menanggapi itu? Jadi begini ya, tanggapan kami sebagai tim kuasa hukumnya Dwi Octavian Lalio, ihwal statement tentang HT dan bukan tes organ. Yes. Statement itu dilatar belakangi dengan cross check, sebagaimana sumber menyampaikan demikian. Ya. Cross check yang dilakukan oleh yang bersangkutan ke kantor Satpol, bahwa barang tersebut tidak ada di kantor Satpol. Hal yang pertama yang perlu kami tegaskan, tidak ada keperluan dan keharusan bagi kami untuk mempercayai hal dimaksud. Mengapa demikian? Karena that's cross check. Kapan di cross check? Bagaimana pengecekannya? Apakah cuma sekadar tanya, ada tak? Ada nggak di situ? Ada tak? Oh, tak ada ya, berarti dan sebagainya. Ya kalau sebatas itu sepertinya bukan ngecek. Atau mungkin pengecekannya lebih detail juga kami tak mengerti. Kemudian siapa yang di cross check juga tak jelas. Jadi menurut kami pernyataan yang demikian tidak memerlukan sebuah hal yang harus kita percaya. Mengapa demikian? Karena kami berbasis pada fakta dan keterangan saksi. Sebagaimana keterangan saksi tersebut merupakan sebuah alat bukti yang sah. Jadi di sisi lain, saksi menyatakan bahwa saya sempat melihat bahwa itu cas organ, itu alat kejut listrik, bukan handy-talkie atau HT. Enggak, bukan. Dia tahu membedakan mana yang HT, mana yang tes organ. Bahkan saksi yang bersangkutan menyampaikan bahwa saya sebelumnya mau melerai, tapi ketika saya ingin melerai, saya coba ditodong. Gayanya kurang lebih seperti ini. Ditodong, kemudian ada ini tes organ. Dia lihat, kami coba menegaskan ke yang bersangkutan ketika kami menginterview saksi tersebut. Kami menginterview saksi tersebut dalam rangka untuk memberikan perlindungan ke dia dan memberikan dukungan moral kepadanya. Sembari kami juga telah mempersiapkan surat ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi saksi dan korban dalam perkara akuo. Selain itu, ketika pengakuannya saksi nih, ketika dia mau melerai, dia coba ditodong, dan kami menegaskan kepada saksi yang kamu lihat itu HT atau memang alat kejut listrik? Pak, kata saksi nih, Pak, itu HT Pak, ada capitnya, saya lihat ada api warna biru Pak, itu setrum. Kalau bukan setrum Pak, tidak mungkin saya mengurungkan niat saya. Jadi saksi tersebut mengurungkan niat untuk melerai karena udah melihat setrum ini, udah petir. Atau mungkin laser. Ya nggak mungkin lah. Laser kan biasanya lasernya hijau, Mangus. Itu biru, dan ya looks like petir lah. Tapi kalau disetrum pasti ada tandanya gitu. Ada tandanya. Udah kami rilis juga. Mungkin HT dibikin begini langsung ada tanda di sini. Iya kan nggak mungkin kalau misalnya HT ya dipukul nggak mungkin bertanda. Tapi menurut selain pengakuan dari korban, Dwi Octavian sebagai korban yang mengalami peristiwa tersebut, ada saksi juga yang melihat dia disetrum. Begitu. Nggak mungkin kan mereka main handy talkie
mau di-strom sebelah mana kan kira-kira. Betul sekali. Ini Mangus haters di luar sana banyak sekali yang membela, tapi tidak sedikit juga yang membuli. Ini bagaimana nih tanggapan dari pihak PH sendiri terhadap Mangus haters di luar sana ini? Untuk oknum-oknum kepolisian ini kan kita dengar-dengar ada Mangus haters ini luar biasa tanggapan yang kita lihat di media sosial ya. Bagaimana dari pihak kepolisian? Jadi begini, terkait orang yang membuli, kemungkinan mereka tidak tahu fakta yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Ko Erik tadi, bahwa di samping ada pengakuan korban terkait dengan adanya tasergan itu, ada juga saksi lain, bahkan ada masyarakat yang terkena tasergan itu. Ada juga masyarakat yang kena. Bahkan pada saat yang bersangkutan kena tasergan, mereka sempat rubuh. Jadi banyak saksinya Ini plot twistnya Mangus. Ini plot twistnya. Sehingganya saksi yang terkena tasergan itu memperlihatkan foto pada saat dia luka. Ini fotonya Mangus. Nih. Ini foto-fotonya. Ini fotonya. Ini foto pasca dia jatuh. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung Ronald, dia sebelumnya kena tasergan, dia jatuh. Ini sebab atau akibat dia jatuh itu. Ini kakinya, lututnya. Ini per 6 Juli 2025. Ini kondisi tangannya. Ini saksinya. Ini saksinya. Padahal saksi korban yang lain, sipil. Bukan anggota polisi. Saksinya dihadirkan di sini mungkin. Tenang. Ada nggak saksinya? Tenang. Pelan-pelan kita mah. Pelan-pelan kita. Ini kondisi lukanya per Sabtu 12 Juli kemarin. Udah kering. Dari sini ke sini ya. Persis. Ini before after. Ini bukan cuma kakinya aja kan? Ada orangnya ya? Ada orangnya. Ya karena mungkin kakinya orangnya tak ada. Iya. Masya Allah. Sehingga terkait dengan itu, Mangus, kami meyakini betul bahwa kan rumor yang beredar ini tasergan ini itu bukan tasergan tapi HT kan. Sehingganya dengan adanya keterangan saksi yang sempat juga terkena setrum dari tasergan itu, kami meyakini bahwa alat itu benar-benar tasergan. Iya. Saya masih ke Pak Polisi dulu ya, PH ya. Ini bukan Pak Polisi. Kuasa hukum. Iya, sama. Aku salah dengar. Kiranya Bapak Polisinya yang Iya baik. Mangus masih minta tanggapan nih kepada bapak-bapak di sini. Jadi ini kan banyak sekali tanggapan rumor nih. Jadi kira-kira nih kan kuasa hukum dari tim polisi ya, menjaga citra itu mungkin yang agak sulit nih. Tim kepolisian sudah dihujat habis-habisan oleh Mangus haters, melakukan pengrusakan lah dan lain sebagainya nih. Bagaimana tanggapan dari pihak tim PH? Ya, kami sebenarnya seperti yang disampaikan oleh rekan kami bahwa tidak dalam kapasitas mengomentari terkait dengan pengrusakan, tetapi perlu digarisbawahi adalah ketika ada kan video yang beredar terkait dengan ada oknum-oknum kepolisian yang datang di kantor Satpol PP. Perlu kami garis bawahi adalah mendatangi dan melakukan penyerangan itu adalah dua hal yang berbeda. Tentunya kalau kapasitas oknum-oknum ini hanya mendatangi dan perlu mengklarifikasi sesuatu dan lain hal, itu tidak dapat dikategorikan sebagai penyerangan sebenarnya. Tetapi dalam konteks ini kita hanya fokus dulu pada proses pengeroyokan yang terjadi, yang korbannya itu adalah klien kami sendiri gitu. Oh seperti itu ya. Jadi bapak-bapak dalam hal ini kapasitasnya kliennya. Maksud biar kita imbang nih. Mungkin ada tanggapan-tanggapan balik kan seperti itu. Iya, tapi begini Mangus. Iya, silakan. Tentang adanya dua kutub perspektif yang berbeda di halayak negara hukum ini. Menurut kami adalah sebuah hal yang lazim terjadi. Kadang-kadang pun kita kadang tidak mencermati sebagaimana substansi dari suatu peristiwa, tetapi lebih cepat jari kita yang mengetik. Betul. Ketimbang kita mencermati bahwa Mangus haters lebih pintar jadi hakim gitu ya. Hakim di kolom komentar ya. Ya, sepertinya itu hal yang lumrah terjadi. Iya. Jadi menurut kami bahwa pertama-tama kami mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia, spesifik Polda Gorontalo dan Polresta Gorontalo Kota ihwal perkara ini, karena dengan hal itu kami telah merasakan profesionalitas dari Polri sebagaimana presisinya Polri dimaksud. Selain itu juga tentang slogan Polri
untuk masyarakat, menurut kami hal itu tetap masih nampak. Mengapa demikian? Karena dengan adanya peristiwa ini tentu bisa menjadi bahan evaluasi dari semua pihak. Bagaimana menegakkan hukum, akan tetapi tanpa sikap arogan. Agar kenapa? Agar tajuk untuk memperbaiki sesuatu hal itu tanpa noda, gitu. Memperbaiki satu hal tanpa noda. Karena kalau misalnya kita arogan dan sebagainya, ya seperti ini. Aparat aja bisa disikat. Bagaimana tentang keamanan warga sipil? Kira-kira sederhananya demikian, Mang. Iya, sebelum ke pertanyaan terakhir mungkin ini dari Pak PH sendiri, pesan dong buat bapak-bapak polisi muda ini ya, agar tidak mudah emosional gitu, gimana nih? Nah, bagaimana? Coba. Ada nggak pesan-pesan nih? Biar jangan emosional, karena begini nih, Mangus haters di luar sana jadi bingung. Sebenarnya begini loh, Mangus. Kita mau pesankan ke polisi-polisi muda untuk emosional, kami juga tak paham. Polisi mana yang emosional? Seperti Sebab dalam perkara ini polisi muda yang Mak Angus maksudkan tadi korban Mak Angus. Dia korban pengeroyokan kurang lebih 4-5 orang. 4-5 orang berarti kurang lebih berapa tuh? Berapa berarti dalam tanda kutip ini bukan oknum polisi yang melakukan pengrusakan. Absolutely I don't know. Gitu. Iya. Kalau makanya kami bilang tadi, kami juga bingung pengrusakan yang maksud apa. Ketika rumor terlampau liar beredar dan sebagainya, apakah pengrusakan, penyerangan, kunjungan dan kami juga tidak tahu persis tentang itu karena kami juga tidak di area itu, Mang. Kami lebih kalau kata tim kuasa hukum di sebelah, silakan Anda buktikan. Nah, di sini juga pasti silakan Anda buktikan Untuk pembuktian kita nggak usah jauh-jauh sampai tunggu persidangan perkara pengeroyokannya digelar. Tetapi ketika pembuktian tersebut, ketika ada sprindik, berarti penyidik telah menilai peristiwa pidana ada. Selanjutnya langkah penyidik yang akan dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan bukti agar terang peristiwa pidana itu dan menemukan tersangka sekaligus menetapkan penjara. Mama juga mau imbang ya ketika melihat video yang beredar itu hanya teriakan-teriakan pengusakan yang mana, fasilitas yang mana itu nggak kelihatan memang di videonya. Mungkin kalau mereka besok bisa diundang di Mak Angus, mungkin bisa membawa bukti-bukti seperti ini ya. Ada yang luka-luka, seperti misalnya ada juga hasil visum. Sudah siap ya hasil visumnya ya? Sudah ya. Dan mungkin ada yang mau ditambahkan nih dari bapak-bapak PH ini yang belum disampaikan, silahkan. Ada nggak yang mau disampaikan? Tadi kita sempat diskusi-diskusi. Jadi apakah kami belum merasakan keprihatinan yang ditunjukkan dari terduga pelaku pengeroyokan terhadap perkara ini. Makanya sampai dengan detik ini nggak ada ya. Jangankan permintaan maaf atau sikap gentleman untuk mengakui kesalahan dan kejujuran tentang itu, kami belum menemukan ungkapan keprihatinan lah minimal. Ada. Betul. Jadi ya kami juga tak berharap, tapi sebagaimana lazimnya manusia. Yang jadi bingung juga masyarakat sebenarnya kok. Ya, karena ini adalah aparat keduanya ya. Dan masyarakat melihat ada kontra antara aparat kepolisian, oknum kepolisian dan juga aparat dari Satpol PP. Nah, masyarakat mau mengadu kemana lagi kalau ini berjalan terus seperti ini? Tentu ke Polri lah. Polri ya, bukan ke Satpol PP ya. Saya tak tahu, artinya beda. Kasuistik, Mangus. Kasuistik. Atau sedangkan mungkin. Ya Allah, luar biasa. Nih, ada yang mau ditambahkan silakan Kak. Yang mau disampaikan silakan. Perlu kami tambahkan. Silakan. Persoalan pembuktian nih. Kita sudah ketahui bersama bahwa kepolisian telah menerbitkan surat dimulainya penyidikan. Artinya telah terbukti bahwa ada peristiwa pidana terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP. Itu perlu kita garis bawahi bahwa peristiwa pidananya sudah terbukti, karena gitu. Sudah ada peristiwa pidananya dengan diterbitkannya sprindik. Seperti itu ya. Sebenarnya Mak Angus mau bertanya-tanya tentang yang sebelah, tapi tadi sudah di-cut ini. Kita tidak mau ke ranah sana. Karena kan mereka juga melapor ke polisi ya. Kebetulan di sini tim kuasa hukum dari kepolisian mau bertanya-tanya sedikit, tapi ya itu ranah mereka katanya. Sebenarnya bukan tim dari kepolisian, Mangus. Kalau kepolisian tim kuasa hukum ya, tim kuasa hukum dari Dwi Octavian Alio sebagai seorang anggota Polri. Jangan sampai netizen lagi. Ya, perspektif halayak. Jadi, ini PH-nya polisi, institusi atau polisi dan sebagainya. Enggak. Sama di sebelah. Ini PH-nya Satpol PP. Seperti itu. Oke, masih ada lagi, silakan ditambahkan. Silakan dikupas habis apa yang mau disampaikan lagi. Di podcast Mak Angus kali ini, sebagaimana tadi yang kita sampaikan, Iqbal saksi fakta.
saksi faktanya hadir di tengah-tengah kita. Waduh, ada saksinya. Yes. Karena kita ngomongnya bukti, baik bukti. Iya, kita berdasarkan bukti, bukan berdasarkan cek. Iya, betul. Kan dibuktikan. Yes, kita berdasarkan bukti, bukan cek. Kita bisa bicara fact. Bisa nggak Bukan dihadirkan cross check. sekarang? Dihadirkan sekarang. Kita hadirkan sekarang. Hadirkan sekarang. Yes. Wow, luar biasa. Mangus Hatters sedikit juga hadir saksi ya. Kita akan kupas lagi terkait kasus viral di Gorontalo. Bisa dinamakan apa namanya, oknum polisi versus oknum Satpol PP, boleh nggak gitu? Wow. Nggak boleh ya? Terlampau tajam sepertinya. Terlampau tajam. Angus. Iya, ada saksinya ya? Tapi kalau untuk oknum Satpol PP sebenarnya nggak oknum atau oknum pangkat ya, sekian lah. pengeroyokan ya. Oknum pangkat 2 karena bukan Kan nggak cuma satu mungkin orang. kan kalau pengeroyokan dilakukan satu orang, Iya, kan banyak orang. karena pengeroyokan itu tenaga bersama-sama. Iya. Yes.